Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabta Bagi Anda bersama saya Pastor Master Kanon. Dan ini satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam minggu ini kita bicara tentang 3:16, ya, bilangan 3, bilangan 16. Dan Anda yang sudah ikut dari sejak hari Senin atau mungkin Selasa, ya Anda sudah sadar yang dimaksud dengan 3:16 adalah firman Tuhan yang dicantumkan dalam Perjanjian Baru. Ya, kami mulai pada hari Senin, kami berfokus kepada Yohanes 3 ayat 16, ya, tentang kasih Allah, ya. Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk turun ke bumi. Siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Ya. Kemudian hari Selasa kita lihat Lukas pasal 3 ayat 16. Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis dengan air. Tapi sesudah dia akan yang datang yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan kemudian di dalam Matius 3 ayat 16 kita kemarin lihat, ya, bagaimana sesudah Yesus dibaptis Roh Kudus turun dan berada di dalamnya dan dia mulai melayani. Awal mulanya yang pertama dia diuji oleh iblis. Nah, hari ini kita akan lihat kepada 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sekali lagi 3:16. Ternyata banyak sekali di dalam Perjanjian Baru yang ada makna luar biasa kalau kita fokus kepada 3:16. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, itu sebetulnya Yohanes 3 ayat 16. Ya, dalam singkat dikatakan ya bahwa Yesus Kristus datang untuk menyerahkan nyawanya untuk kita. Anda dan saya. Tapi ayatnya nggak selesai. Ayatnya masih ada buntutnya. Tidak ada titik, tapi ada koma, titik koma. Ya. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pesan khusus yang disampaikan. Ini adalah satu kewajiban, nggak ada pilihan. No choice, nggak ada pilihan. Ya, ada satu kewajiban. Kalau kita sudah menerima ya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita sudah disadarkan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya, untuk kita pun wajib menyerahkan nyawanya buat orang lain. Ya, untuk saudara-saudara kita, seberapa jauh kita siap menyerahkan nyawa untuk yang lain. Ya, yang lain boro-boro. Saudaranya aja nggak mau. Adik kakak mana mungkin mau menyerahkan nyawanya supaya adik dan kakak selamat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan cantumkan di dalam firman-Nya. Saya percaya semua firman Tuhan diberikan untuk kita menjalankan, untuk kita mengikuti, untuk kita melakukan. Ya, seberapa jauh kita sudah menyerahkan nyawa kita untuk yang lain. Kita seringkali tidak mau, ya. Kita tidak mau dikorban untuk yang lain. Kita sudah mengikuti Tuhan itu sudah cukup. Tidak, itu baru awal mulanya. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang memuridkan. Bagaimana memuridkan? Kalau fokus kembali kepada murid dan memuridkannya. Wow, luar biasa. Ya, banyak hal yang kita pelajari bahwa kita harus membayar harga. Kalau kita serius mau ikut Tuhan, itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi bukan soal mudah atau gampang, semuanya tentang kita ada kemauannya untuk benar-benar menyerahkan nyawa kita. Ya, serahkan nyawa kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat satu ketika saya sampaikan firman Tuhan ini tentang 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, dan saya bilang kepada pendeta, ayo, apa yang ditulis? Ya, siapa di sini siap? Apakah ini satu pilihan? Tidak.
Mau enggak? Enggak mau. Ya gimana? Ini ada satu kewajibannya yang Tuhan minta daripada kita semua untuk benar-benar memberikan diri untuk kemuliaannya Bapa. Ya, ingat firman Tuhan berkata bahwa kita harus berbuah banyak. Supaya apa? Supaya Bapa di surga dipermuliakan. Nah, untuk berbuah banyak ada harga yang kita harus bayar. Siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, Yesus bilang. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan kehendakmu lagi, melainkan kehendak Tuhan. Tuhan yang mengutus kita untuk menyerahkan pribadinya ke Tuhan. Untuk kita mentaati segala perintah yang Tuhan berikan kepada Dia. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus mati di kayu salib. Ada penukaran yang terjadi di kayu salib. Tapi yang terjadi di kayu salib bukan hanya supaya Yesus yang lakukan. Tapi supaya Anda dan saya juga mati kepada kemauan kita, kedagingan kita, keinginan kita. Kesenangannya kita dikorbankan untuk kita benar-benar menjadi seperti Yesus mau. Firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Selalu akan mengalami apa dan terjadi apa yang Tuhan mau. Untuk apa firman yang disampaikan? Supaya kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan daripada 1 Yohanes 3 ayat 16 sangat amat sederhana. Saya baca lagi. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Firman Tuhan tidak diberikan dengan sia-sia. Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami bagaimana Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Memang Dia bangkit, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mempersiapkan tempat untuk kita. Tetapi kita juga harus menyerahkan nyawa kita bagi yang lain. Kita siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita siap untuk memberitahukan kebenaran itu kepada banyak orang. Banyak orang akan membenci kami. Banyak orang akan tersinggung karena firman Tuhan. Tapi hari ini Bapakku berdoa supaya kami disadarkan bahwa ini adalah satu kewajiban. Tidak seringkali kita baca tentang kewajiban dalam firman Tuhan. Tapi di sini dengan jelas tertulis. Begitu juga kami wajib menyerahkan nyawa kami ke dalam tangan Engkau untuk orang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar kembali, terus menerus apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan yang 3:16. Ya, kita sudah lihat Yohanes 3:16, kita sudah lihat Lukas 3:16, Matius 3:16, dan hari ini kami sudah fokus ke 1 Yohanes 13. Saya berdoa supaya berkat daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, benar-benar menyertai Anda. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, mari maju terus bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.